Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman dan para penonton. Terima kasih karena boleh hadir di acara podcast saya sebagai host, yaitu Ayu Esra Stefania dengan NPMC 1C020118 dengan narasumber Esra Putri Simanjuntak. Bisa diperkenalkan dirinya Esra sebagai host. Baik, dengan saya Esra Putri Simanjuntak sebagai narasumber. Dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana pemahaman tentang strategi pengendalian manajemen. Di sini mungkin kita sudah kedatangan dari narasumbernya dan kita akan bertanya kepada saudari Esra sebagai narasumber tentang pemahaman strategi pengendalian manajemen. Untuk pertanyaan pertama, kepada saudari Esra bisa mungkin dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan strategi. Baik, mungkin terima kasih kepada Mbak Ayu. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan strategi. Strategi itu adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi yang memberikan konteks luas, yang mana seseorang dapat mengevaluasi, mengoptimalkan unsur-unsur sistem kendali manajemen. Strategi yang berbeda membutuhkan prioritas tugas, atau yang biasa disebut dengan task priorities, dengan faktor sukses, key success factors, serta skill, perspektif, dan perilaku yang berbeda. Jadi, rancangan sistem pengendalian harus terus memperhatikan apakah perilaku yang disebabkan oleh sistem adalah satu hal yang penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang dimaksud dengan strategi, Mbak Ayu. Oke, terima kasih kepada saudari Esra atas jawabannya. Lalu di sini saya ingin bertanya kembali. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan strategi. Eh, Kalau boleh tahu Mbak Esra, apa sih tujuan dari strategi itu dan bisa nggak dijelasin masing-masing dari tujuan strategi pengendalian manajemen itu apa? Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tujuan strategi. Mungkin saya mengambil dari perusahaan ya. Yang pertama ada profitabilitas. Profitabilitas ini yang biasa disebut dengan ROI, terdiri atas persentase, profit margin, dan investment turnover. Dan profitabilitas ini lebih mengacu pada profit jangka panjang daripada suatu periode dalam satu tahun. Sebab beberapa pengeluaran saat ini bisa jadi menurunkan profit saat ini, tapi dapat meningkatkan profit dalam jangka panjang. Mungkin saya mengambil contoh seperti jumlah yang dikeluarkan untuk iklan atau R, R dan D dalam konteks praktis, profitability-nya dimaksud bisa berupa pendapatan, jumlah laba maupun persentase laba. Dan yang kedua itu memaksimalkan nilai pemegang saham. Uh, Mungkin dalam konsep memaksimalkan nilai pemegang saham itu tujuannya bagi sebuah perusahaan yang mencari laba dengan memaksimalkan nilai pemegang saham. Meskipun arti istilah itu sendiri tidaklah terlalu jelas, mungkin hal tersebut mengacu pada harga pasar saham perusahaan. Dan yang ketiga, ada resiko. Di mana resiko dalam sebuah perusahaan biasanya untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengembalian risiko sangat bervariasi tergantung pada kepribadian atau masing-masing individu di jajaran manajemen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Ayu untuk tujuan strategi perusahaan.
Baik, Kak, terima kasih kepada Mbak Esra atas penyampaiannya. Tadi sudah disebutkan ya Mbak Esra, kalau Mbak Esra mengambil contoh dari perusahaan. Dan di sini Mbak Esra saya ingin bertanya kembali, bisa nggak disebutkan dan dijelaskan jenis strategi di level korporat itu apa? Dan beri masing-masing contoh perusahaan yang menggunakan strategi tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan kalau dari perusahaan. Ini yang untuk level korporatnya mungkin bisa Mbak Esra tambahkan lagi. Oke, Mbak Ayu, untuk jenis strategi di level korporat dan contoh perusahaannya itu mungkin contoh perusahaannya dulu ya. Contoh perusahaan yang pertama itu dengan industri tunggal, yang biasa single industry firms. Salah satu sumber dalam tampilan di bawah ini. Tingkat diverifikasi berhubungan dengan jumlah industri yang dimana perusahaan tersebut beroperasi. Pada satu pada satu ekstrem, perusahaan mungkin memiliki komitmen total pada satu industri. Dan yang kedua, yaitu adalah perusahaan dengan diverifikasi yang tidak berhubungan atau konglomerasi, yaitu perusahaan berpartisipasi dalam bisnis yang beragam yang tidak saling terkait antar produk yang dihasilkan. Misalnya seperti usaha bank, asuransi, manufaktur, perdagangan, perkebunan, dan peternakan. Dan yang ketiga itu ada perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Perusahaan ini terdiri dari perusahaan yang beroperasi dalam sejumlah industri dan bisnisnya saling berhubungan satu sama lain melalui sinergi operasi. Perusahaan-perusahaan ini disebut sebagai perusahaan dengan diverifikasi yang berhubungan. Dan yang keempat itu ada kompetensi inti dan diverifikasi korporat. Penelitian telah menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan dengan diverifikasi yang berhubungan mencari kinerja tertinggi. Perusahaan dengan industri tunggal mencapai kinerja terbaik kedua, dan perusahaan dengan diverifikasi yang tidak berhubungan tidak mencapai kinerja baik dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir itu ada implikasi dari desain sistem pengendalian strategi korporat. Ada satu rangkaian dengan strategi industri tunggal di satu ujung spektrum dan diverifikasi yang tidak berhubungan di ujung lain. Diverifikasi yang berhubungan ada di tengah spektrum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ayu, untuk jenis strategi ya, di level korporat dan perusahaan dan contoh perusahaannya. Baiklah kepada Mbak Esra, terima kasih atas jawabannya. Nah, itu ya teman-teman, mungkin bisa didengar atas penjelasan Mbak Esra tadi mengenai penjelasan dari jenis-jenis strategi di level korporat dan bagaimana penggunaan masing-masing dari perusahaan yang menggunakan jenis-jenis tersebut. Dan selanjutnya di sini saya akan menanyakan pertanyaan terakhir Mbak Esra terkait materi kita, yaitu eh, memahami strategi ini. Di pertanyaan terakhir saya ada, eh, bisa nggak dijelaskan dua pendekatan analitis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang superior, yaitu analisis industri atau industri analisis dan analisis rantai nilai atau value chain analysis. Bisa Mbak Esra jelaskan, Mbak? Uh, Baik Mbak Ayu, di sini saya menjelaskan pendekatan analitis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang superior, yaitu analisis industri dan analisis rantai nilai. Yang pertama itu analisis industri. Uh, studi menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas industri sejauh ini merupakan prediktor paling signifikan dari kinerja perusahaan. Dengan pemahaman ini, Porter mengklaim bahwa unit bisnis memiliki dua cara generik untuk merespon terhadap kesempatan dalam lingkungan eksternal.
dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Dan yang kedua ada analisis rantai nilai, di mana analisis rantai nilai ini berusaha untuk menentukan di bagian mana dari operasi perusahaan, dari desainnya sampai distribusi, dari nilai pelanggan dapat ditambah atau dikurang dengan menganalisis biaya, pendapatan, dan aktiva secara sistematis. Unit bisnis dapat mencapai keunggulan diferensiasi dengan pengurangan biaya. Uh, Mungkin itu aja Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan dari uh, dua pendekatan analitis. Mbak Ayu. Baik, Mbak Ayu, itu yang bisa saya sampaikan dari dua pendekatan analitis. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Esra atas penjelasannya mengenai eh, bagaimana pemahaman eh, strategi pengendalian manajemen, baik itu di perusahaan, di industri, maupun di instansi-instansi lain yang bisa dipergunakan. Nah, teman-teman mungkin sudah bisa memahami alas apa yang sudah dijelaskan dari Mbak Esra tadi, bagaimana pentingnya pemahaman penggunaan strategi manajemen ini. Dan selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang keselarasan pengendalian manajemen. Mungkin teman-teman masih bingung apa sih keselarasan pengendalian itu, dan di sini kita akan membahasnya satu persatu bersama dengan narasumber kita, yaitu Mbak Esra. Dan selanjutnya di sini saya akan bertanya kepada saudari Esra mengenai uh, keselarasan pengendalian, yaitu yang pertama, bisa nggak saudari Esra menyebutkan atau memberikan contoh sistem apa saja yang bersifat formal maupun informal? Uh, Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Di sini saya akan memberikan contoh sistem yang bersifat formal dan informal. Uh, Contoh dari sistem yang bersifat formal itu adalah seperti perencanaan strategi, penyusunan anggaran, dan pelaporan. Sedangkan mungkin dari sistem informal itu seperti etos gaya manajemen, budaya, atau suatu organisasi. Itu mungkin mungkin itu aja Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan dari contoh sistem yang bersifat formal dan informal. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Esra atas jawabannya. Dan saatnya saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini saya akan bertanya mengenai tujuan dari pengendalian manajemen itu sendiri. Bisa nggak Mbak Esra jelasin tujuan dari pengendalian manajemen terkait dengan keselarasan manajemen ini? Uh, tu- Tujuan utama dari pengendalian manajemen itu memastikan tingkat keselarasan tujuan tingkat keselarasan tujuan yang tinggi dalam proses yang sejajar dengan kepentingan pribadi mereka sendiri yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Manajemen senior menginginkan agar organisasi mencapai tujuan organisasi, tetapi anggota individual organisasi mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi. Mungkin itu saja Mbak Ayu, tujuan dari pengendalian manajemen.
Baiklah, terima kasih kepada Mbak Esra. Tadi baik para penonton maupun teman-teman sudah mendengar apa itu tujuan dari pengendalian manajemen. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga sedikit mengenai keselarasan dari tujuan. Pertanyaan saya berikutnya yaitu apa saja sih Mbak Esra faktor-faktor yang mempengaruhi dari keselarasan tujuan ini? Apa yang bisa kita pakai faktornya untuk mencapai keselarasan di dalam pengendalian ini? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Esra? Ada terima kasih Mbak Ayu. Mungkin di sini ada kita memakai faktor untuk keselarasan tujuan itu ada dua faktor, di mana faktor pertama itu ada eksternal. Nah, faktor eksternal ini berkaitan dengan norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut dengan etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, eh, semangat dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Dan yang kedua itu ada faktor internal. Faktor internal itu terbagi menjadi tiga bagian, di mana yang pertama ada budaya faktor internal. Budaya faktor internal ini terpenting adalah budaya termasuk terpenting karena budaya budaya di dalamnya ada organisasi itu sendiri yang meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Dan yang kedua itu ada gaya manajemen faktor internal yang yang barangkali memiliki dampak yang paling kuat. Yang ketiga ada organisasi informal, garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. Mungkin itu saja Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan dari faktor-faktor untuk mempengaruhi keselarasan tujuan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra atas jawabannya. Mungkin teman-teman juga bisa mendengar dan memahami apa faktor-faktor yang mempengaruhi untuk keselarasan tujuan. Dan di sini saya akan memberikan pertanyaan terakhir kepada narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Esra. Pertanyaan terakhir saya yaitu, apa saja sih Mbak Esra kategori umum dalam organisasi itu? Bisakah dijelaskan untuk pertanyaan terakhir kita ini? Mungkin para penonton dan para teman-teman juga penasaran dengan apa kategori umum dalam organisasi yang sudah disebutkan tadi. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Hmm, apa saja kategori umum dalam organisasi? Yang pertama itu ada struktur fungsional. Di dalam struktur fungsional ini di dalamnya terdapat setiap manajer harus bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang telah terspesialisasi seperti kita memproduksi atau memasarkan. Dan yang kedua ada struktur unit bisnis. Uh, di dalam struktur unit bisnis ini, para unit manager bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit. Dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga itu ada struktur matriks. Di dalam struktur matriks ini terdapat unit-unit fungsional yang memiliki tanggung jawab ganda terhadap perusahaan tersebut. Mungkin itu saja Mbak Ayu yang bisa saya sampaikan uh, struktur umum dalam organisasi. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Esra atas jawabannya dan terima kasih kepada
Saudari Esa juga atas kehadirannya kepada acara podcast kita sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman dan para penonton yang boleh menyaksikan sekian penyampaian materi dari kami di podcast kali ini yang membahas tentang keselarasan pengendalian dan pemahaman strategi. Kiranya di podcast kali ini boleh bermanfaat apa yang kami sampaikan dan topik kali ini dan boleh menjadi pemahaman baru bagi teman-teman dan para penonton sekalian yang menonton. Sekian penyampaian podcast kami pada hari ini. Saya Ayu Esra Stefania sebagai host ingin pamit undur diri dan mungkin narasumber saya Dan ya. dan saya Esra Putri Simanjuntak sebagai narasumber pamit undur diri. Terima kasih karena boleh menonton podcast kami pada saat hari ini dan kita akan berjumpa lagi di podcast kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa Mbak Ayu. Sampai jumpa Mbak Esra.